Pandemi memukul banyak sektor usaha. Berdasarkan survei dan kajian Kementerian Tenaga Kerja yang melibatkan 1.105 perusahaan dari 17 sektor ekonomi, mendapati 9 dari 10 perusahaan alias 88% perusahaan terdampak COVID-19. Dari sisi perusahaan, sebesar 40,6% menyatakan sangat merugi dan 47,4% merugi. Berdasarkan kajian penyedia jasa akomodasi seperti perhotelan, serta makanan dan minuman yang paling merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Mulai dari sisi produksi, keuntungan, sampai permintaannya. Disusul kemudian sektor real estate, konstruksi, jasa pendidikan, jasa perusahaan, informasi dan komunikasi, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, dan banyak industri lainnya. Hotel Indonesia Natur merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang penyediaan jasa akomodasi yakni perhotelan. Lalu bagaimana performa Hotel Indonesia Natur di masa pandemi? Apakah perjalanannya menjadi lebih ringan karena statusnya sebagai perusahaan plat merah atau sama susahnya dengan banyak industri hotel lainnya? Simak jawaban Iswandi Said, Direktur Utama PT Hotel Indonesia Natur dalam segmen CEO Mind bersama BUMNinc.com. Halo Pak Iswandi Said, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk BUMNinc.com. Sehat Pak? Alhamdulillah Mbak, sehat. Pak Is, seperti kita tahu sepanjang pandemi tahun 2020, salah satu sektor usaha yang paling terdampak akibat pandemi adalah perhotelan. Nah, bagaimana Hotel Indonesia Natur bertahan melewati pandemi tahun 2020? Baik, terima kasih Mbak Jo. Jadi memang dampak dari pandemi ini paling sangat dirasakan di industri pariwisata. Sudah kita lihat hampir semua industri pariwisata, mulai dari hotel, tempat-tempat wisata itu mengalami dampak yang luar biasa. Hotel paling tinggi karena memang tingkat hunian pada saat pandemi kemarin itu drop dramatically, benar-benar sampai di bawah 2 digit, sehingga kondisi itu kita rasakan mulai dari bulan Maret tahun lalu sampai sekarang masih belum pulih kembali seperti semula, walaupun ada beberapa peningkatan. Nah, kebetulan tutup ya, jadi kita masih tetap bertahan menerima tamu walaupun jumlahnya sedikit. Jadi pada saat periode itu, yang pertama kita lakukan bahwa kami memutuskan untuk tidak menutup satu hotel pun, dibawahin, jadi tetap beroperasi, tapi kami mempersiapkan diri untuk menerapkan SOP yang baru dengan penambahan dari protokol kesehatan. Jadi hal ini yang kita lakukan selama bulan-bulan pertama terjadi pandemik, dan itu terus kita lakukan sehingga setelah adanya penyesuaian dari masyarakat, karena tentunya yang namanya traveling atau namanya juga membutuhkan kamar itu udah pasti ada, cuman jumlahnya aja, volumenya aja masih terbatas. Jadi yang kita lakukan di periode awal-awal itu adalah memutuskan untuk tetap dibuka, menerapkan protokol kesehatan di hotel-hotel kita supaya karyawan sendiri sudah terbiasa untuk melakukan kegiatan new normal dengan kenormalan baru, yaitu menyesuaikan SOP kita dengan protokol kesehatan. Pak Is, di provinsi yang mengandalkan sektor pariwisata seperti misalnya Bali, sangat merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Nah, bagaimana Pak nasib properti Hotel Indonesia Natur di wilayah tersebut?
Ya, memang kebetulan Bali ini kan merupakan pulau yang mayoritas itu selama ini historikalnya yang datang ke sana adalah masyarakat dari luar Bali dan juga mancanegara. Jadi apa artinya bahwa Bali ini yang berat sekali ngangkatnya, di mana aksesnya ke Bali itu sangat ini Pak, sangat tergantung kepada airline. Jadi agak lambat naiknya, dan juga dari sisi ketersediaan kamar dan juga ketergantungan terhadap market di luar Bali itu sangat tinggi, sehingga internasional belum bisa masuk, hanya domestik yang bisa masuk sekarang ini ke Bali. Jadi artinya bahwa Bali ini perlu juga effort yang lain lagi yang bisa kita lakukan. Jadi berbeda dengan kota-kota lain yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera, karena di sana aksesnya bisa dengan mobil, dan marketnya itu dari provinsi setempat cukup dibutuhkan, sehingga mereka lebih cepat pulihnya ketimbang Bali. Bali kita ketahui bahwa hotel di Bali berapa banyak kamar yang tersedia, sementara tadinya komposisi dari marketnya itu datangnya kan dari luar Bali. Kalau mereka nggak bisa masuk, otomatis kamar-kamarnya kan jadi kosong, sehingga agak berat buat mereka untuk bangkit, dan ya sangat tergantung. Jadi nanti kalau Bali ini balik seperti semula bila mana semua pembatasan dan juga turis asing sudah boleh kembali masuk ke Bali, tentunya dia akan segera pulih kembali. Selain Bali Pak, properti di wilayah yang cukup terdampak di mana Pak? Yang berdampak itu ya tentunya yang saya lihat sih kota-kota lain yang berat itu, kalau kebijakan di kota provinsi tersebut masih menerapkan PSBB ketat, misalnya gitu, itu masih agak berat. Tapi kayak Parapat gitu ya, Medan, Padang, Jogja apalagi itu membaik. Samudra Beach juga, atau di Pelabuhan Ratu, karena dia yang tadinya mungkin orang Bandung atau orang Jakarta ke Bali, sekarang ini kalau misalnya karena ke Bali juga sangat sulit atau agak terbatas, ya mereka mendingan lewat darat ke Samudra Beach atau ke Pelabuhan Ratu atau kota-kota yang bisa dijangkau dengan kendaraan darat, Mbak. Jadi relatively kota-kota yang di luar Bali pick up-nya sih lumayan bagus, cuma ya kembali lagi belum seperti tahun lalu, karena banyak prosedur yang harus kita lewati, bahwa kalau mengadakan event juga kan belum boleh seperti semula, minimum atau maksimum bisa diisi 50% dari kapasitas, misalnya seperti itu. Yang di Bali tuh okupansi berapa Pak dalam sepanjang 2020 Pak? Kalau di rata-rata? Kemarin 20 tahun 2000 itu kita berada di 25%. Bali. Akumulatif ya. Oke. Kalau di Bali sendiri Pak sampai berapa? Bali masih di bawah 20, 17-an. Karena sampai akhir tahun ada ya Pak? 7 hotel di Bali. Nah, saat ini berapa jumlah properti Hotel Indonesia Natur di seluruh Indonesia, Pak? Iya, ada 14 unit hotel ada dan 7 hotelnya ada di Bali. Jadi memang cukup banyak di Bali ya, Pak? Ya, separuhnya di Bali. Separuhnya di Bali. Ketika Anda masuk menjadi Direktur Utama Hotel Indonesia Natur, perusahaan ini tidak dalam kondisi baik, sedang merugi dan segala macam. Lalu strategi apa yang Anda gulirkan untuk membawa HIN akhirnya dari posisi merugi menjadi meraup untung? Masih rugi. Jadi masuk 2015 rugi lebih kurang 140 M. Lalu tahun kedua saya 2015
2016 bisa berkurang dari yang rugi 140-an menjadi 80-an miliar. Lalu tahun 2017 cuma 9 juta, jadi sudah tidak rugi. 2017, 2018 untung 17 M. Wow. Jadi dari 9 juta ke 17 M. Dan 2019 40 M. Nah, 2020 sebenarnya tahun emasnya ini kita bisa lebih untuk di atas 50-an, tapi karena pandemi justru kita rugi. Tapi ya Pak Is, tadi terkait ketika Bapak masuk lalu melakukan perubahan di HIN, tadi Bapak sempat mention duluan tuh pelayanannya yang sepertinya harus diperbaiki. Bisa diceritain lebih lanjut nggak Pak selain pelayanannya apa? Memang karena kondisi waktu itu keuangan kita juga masih belum bagus ya di awal tahun saya bergabung itu. Jadi namun beberapa strength point juga ada di hotel kita ini, terutama lokasi kita kan sangat strategis, hampir semua hotel kita di prime area. Lalu juga kita sebenarnya mempunyai pengalaman di industri perhotelan ini, bukan orang baru, karena sebenarnya HIN adalah hotel pertama milik bangsa lah, milik Indonesia, yang ya kita udah tahu ya hotel berbintang pertama di Indonesia ini Hotel Indonesia kan. Nah, melihat potret seperti itu, yang paling kita lihat pada itu adalah persepsi terhadap orang, kenapa sih kok nggak mau tinggal di Hotel HIN gitu loh. Apanya yang dilihat sama mereka yang bisa kita langsung bisa lakukan perbaikan. Ternyata yang paling mudah buat itu adalah SDM, komitmen terhadap pelayanan. Nah, itu yang kita standarkan, pelayanan kita kepada kebutuhan dari customer. Nah, itu yang kita lakukan, dan perlahan confident itu muncul dari teman-teman sendiri untuk melayani, dan persepsi dia bagaimana memperlakukan tamu itu berubah, dan yang paling bisa juga dilakukan pada saat itu adalah saya betul-betul disiplin terhadap kebersihan, karena hotel boleh tua tapi kalau bersih itu pasti akan diminati orang gitu. Tidak tapi kalau sudah tua tapi jorok juga kan pada siapa yang mau tinggal di sana gitu. Jadi dua hal itu yang kita lakukan, bahwa kembali ke SOP pelayanan yang betul-betul mengacu pada cleanliness, dan juga merubah mindset teman-teman untuk bisa memberikan pelayanan yang betul-betul punya standar, sehingga lahirlah kita punya budaya layanan kita yang disebut dengan Cares and Cares. Nah, Cares and Cares itu yang kita terapkan di PT HIN sejak tahun 2016, dan itu menimbulkan kepercayaan buat kita sendiri penyelenggaranya, kawan-kawan di unit hotel, memberikan pelayanan secara SOP dan juga memberikan sentuhan kepada pelayanan itu sendiri, mengusung budaya lokal. Perlahan tamu itu datang, karena kita juga BUMN, kita bersinergi dengan BUMN lain, kita undang mereka untuk datang lagi ke hotel kita janjikan bahwa ini pelayanannya akan beda dengan yang dulu. Ya alhamdulillah kita bisa buktikan, dan mulailah peningkatan di jumlah tamu dan juga peningkatan di revenue, dan dari uang itulah kita bisa sedikit demi sedikit memperbaiki yang penting-penting di hotel kita untuk bisa kembali ke standar dari pelayanan harapan oleh customer. Itu sih secara bertahap mulai 2016, 2017, 2018 dari segi internalnya kita perbaiki, komunikasi kita perbaiki juga kepada tamu, apakah itu corporate, apakah itu dengan juga individu, Mbak. Dibanding ketika Anda baru menjabat sebagai Direktur Utama Indonesia Natur dengan masa pandemi kemarin, lebih berat mana tantangannya, Pak? Ya tentunya lebih berat sekarang, karena sekarang ini kan beyond our control, sangat keterlibatan dari stakeholder dan pemerintah juga, karena
seperti diketahui bagaimana tamu kita mau datang ke sini kalau misalnya visa on arrival belum bisa dibuka. Jadi tidak hanya sekedar kita memperbaiki produk, menyesuaikan produk dengan protokol kesehatan yang baru, tapi lebih ke regulasi juga ikut campur. Karena kalau regulasinya masih belum bisa open semua dan mau datang pun juga negaranya belum mungkin membolehkan masyarakatnya untuk travel keluar negeri atau khususnya ke Indonesia, ya kan itu juga repot. Ya, betul. Kalau dulu nggak ada isu itu, semua isunya memang ada di internal. Nah, di sistemnya yang belum bisa atau menyesuaikan dengan apa aspek. Berarti 2020 ada ekspansi bisnis apa Pak yang dilakukan? Praktis tidak ada penambahan properti baru ya? Ya, kalau penambahan belum ada, cuman kita mengoptimalkan apa yang ada di 14 unit ini untuk bisa kita optimalkan survive dulu di tahun 2020. Karena kita sudah komit bahwa karyawan tidak ada yang kena PHK, semua berjalan seperti biasa. Namun demikian kita harus bisa bertahan untuk masuk ke 2021 ini. Sebagai perusahaan plat merah, bantuan apa saja dari pemerintah yang sudah diterima oleh Hotel Indonesia Natur? Kemarin ada, tahun 2020 kita ada bantuan dana bantuan dari pariwisata, tapi itu jumlahnya cukup untuk 1 bulan. Berapa Pak? Untuk bayar gaji karyawan. Berapa jumlahnya Pak kalau boleh di-share? Berapa Pak dana hibahnya Pak? Kenapa? Dana hibahnya berapa Pak? Pak Is, apakah boleh disebutkan? Tergantung dari masing-masing unit hotel. Oke. Mbak Jo. Jadi ada hotel yang itu kan berdasarkan pembayaran pajak tahun 2019. Lalu di tahun 2021 ini apa saja target Hotel Natur Pak? Ya, untuk ekspansi kita kan lagi mempersiapkan bahwa ada holding hotel BUMN bersama dengan BUMN juga, dan juga ekspansi lainnya bahwa kita lagi mempersiapkan diri bertransformasi ke hotel pariwisata. 2 hal itu sih yang kita lakukan di tahun 2021 ini, tapi tetap mempertahankan kinerja yang baik untuk yang kita lakukan di 2021. Bagaimana proyeksi Anda untuk industri perhotelan di tahun ini? Apakah lebih optimistis atau sama beratnya dengan tahun kemarin? Kalau melihat trennya sudah mulai ada peningkatan, karena sejalan dengan vaksin ini sangat akan membantu bahwa orang akan lebih pede lagi untuk traveling. Kita harus menyesuaikan dengan produk. Dipastikan mereka selama di hotel adalah Pak, terkait pembentukan holding perhotelan, bagaimana progresnya sampai sekarang Pak? Dan kapan target rampungnya? Diharapkan akan rampung nanti di pertengahan tahun ini. Tapi kalau dari segi izinnya, mulai Februari ini kami sudah menyerahkan operatornya ke 14 unit ini ke HIG, anak perusahaannya HIN. Jadi HIN nanti lebih ke ownership-nya nanti sampai nanti holding ownernya kita serahkan ke Wikarya. Jadi tetap berjalan, tapi targetnya untuk holding secara keseluruhan operatorship untuk BUMN lain itu ada proses untuk imbreng dari unit hotel yang ada dari Pegadaian, dari Patra Jasa, dan dari Garuda Indonesia. Tapi yang HIN sendiri sudah operatornya sudah berjalan dari bulan lalu, Mbak. Ya, harapannya dengan adanya holding ini apa sih Pak? Goalnya Pak? Goalnya adalah supaya Indonesia bisa mempunyai national hotel chains yang setara dengan chain internasional lainnya,
Dan di situ tentunya ada muatan bahwa kita memberikan pelayanan yang standar yang bisa diterima seluruh dunia, standar internasional maksudnya, dan mengusung kearifan lokal atau mengusung Indonesian Hospitality. Jadi ingin menjadi flagship di industri perhotelan Indonesia ini dengan adanya holding hotel BUMN ini, Mbak. Pak, pandemi menuntut kita untuk pandai beradaptasi. Nah, di industri perhotelan, bagaimana caranya beradaptasi dengan kenormalan baru? Jadi tahun 2021 ini memang kita pastinya mempersiapkan semua produk kita menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Jadi di segala hal sebenarnya sudah bisa dilakukan di hotel. Kegiatan MICE, wedding, dan lain-lainnya sudah disiapkan karena staff kita sudah familiar dengan protokol kesehatan mulai dari pre, in, dan post stay-nya di hotel kita itu semua sudah kita siapkan. Jadi tahun 2021 ini kalaulah semua sudah berjalan dengan baik dan vaksin sudah terimplementasi semua dari domestik, mudah-mudahan sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang di hotel-hotel. Kembali kita menunggu dari internasional seberapa besar nanti negara yang bersangkutan dan juga pemerintah kita membuka bordernya ini supaya bisa kembali seperti semula gitu. Ya. Tapi Menparekraf mengambil kebijakan untuk fokus pada pelancong domestik, Pak. Nah, menanggapinya bagaimana, Pak? Ya, itu yang kita lakukan juga. Jadi sekarang pundi-pundi yang ada di domestik ini kita kita bidik kembali, dan memang kayak sekarang ini kayaknya yang potensi itu dari Indonesia Timur, Mbak Jo. Indonesia Timur lumayan besar yang bisa kita garap untuk bisa mereka melakukan traveling ke kota-kota yang ada hotelnya HIN gitu loh. Nah, yang sekarang domestik kan yang menjadi kendala ada PCR antigen ini kan. Seperti ke Bali berlaku cuman 1 hari untuk yang antigen, 3 hari untuk yang PCR. Nah, itu kan salah satu konsiderasi orang kalau nggak penting-penting banget nggak mau traveling. Nah, ini juga kekurangan nyamanan, dia harus di swab sering-sering gitu kan juga. Ya kembali lagi kalau misalnya sekali dulu kan berlaku 7 hari, sekarang cuma berlaku 3 hari. Nah, jadi itu salah satu konsiderasi juga, handicap juga kita kenapa orang belum mau traveling sering-sering lama-lama di tempat. Berapa target okupansi tahun ini, Pak? Ya, balik lagi, Mbak Jo, kita nggak bisa menargetkan muluk-muluk ya sekarang ini. Tapi kalau untuk dari anggaran kami, RKP kami itu ya 35% okupansi rata-rata semua. Pak, sekarang ini kan eranya generasi milenial. Nah, bagaimana Hotel Indonesia Natur menyambut generasi milenial menjadi bagian dari HIN dan BUMN pada umumnya? Ya, dari talent pool yang kami sebagai BUMN juga sangat memberikan kesiapan para milenial, karena dalam talent pool kita juga masuk dalam pencarian milenial atau membangun milenial yang akan lahir dari HIN, milenial HIN, untuk bisa nanti masuk ke talent pool BUMN. Jadi dari sisi kita tentunya milenial yang saat ini yang bisa memenuhi kriteria di hotelan ya, jadi kita terbuka. Jadi kita memang memberikan perhatian khusus terhadap milenial yang ada di HIN sendiri dan milenial yang akan bergabung ke HIN. Kan saat ini karena kami belum bisa menambah jumlah karyawannya, yang existing ini yang kita berikan kesempatan luasnya untuk bisa dia profesional untuk bekerja di industri pariwisata, khususnya karena HIN ciri khas bisnisnya adalah di turisme. Sampai saat ini berapa jumlah karyawan HIN, Pak?
Jumlah karyawan kita sekarang di Shin ada 2.300. Dan sepanjang 2020 tidak ada PHK sama sekali ya Pak? Nggak ada PHK. Tapi kita lakukan skeleton team namanya. Jadi dia masuk hari ini satu hari, besok dia off, besok masuk lagi gitu gantian karena hotel nggak membutuhkan jumlah sebanyak itu sekaligus. Oke. Pak Is, sebagai penutup, apa pesan Anda untuk menyongsong tahun 2021? Untuk di industri seperti kita ya tentunya nggak ada jalan lain bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini dari perspektif customer dan juga dari segi regulasi. Artinya yang namanya pandemik pasti akan berlalu ya, cuman kapannya itu yang kita nggak tahu. Tapi kita harus optimis. Pemerintah juga sudah menjalankan beberapa program, mulai dari program-program isolasi mandiri dan segalanya. Dan sekarang sudah di tahap kita untuk divaksin. Nah, divaksinnya ini artinya vaksin ini kan bisa memberikan suatu keamanan lah buat orang untuk membatasi tertularnya. Nah, kebetulan karyawan-karyawan kami juga sudah mulai satu persatu hotelnya mendapat giliran untuk divaksin. Nah, ini juga salah satu pertanda menurut kami yang bisa kita gunakan bersama-sama dengan tamu juga. Semua sudah divaksin, ya mudah-mudahan kita bisa kembali ke kondisi normal lagi sebelum terjadinya pandemik. Ya tentunya tidak seperti membalik telapak tangan, tidak seperti kemarin waktu kita datang pandemi kan dropnya sangat drastis, tapi ini perlahan menurut saya akan kembali ke normal, cuman perlu waktu dan persiapan. Yang paling penting itu adalah kemampuan dari seluruh insan PT Hin dan juga keyakinan dari tamu untuk stay di hotel kita. Dan lalu kalau dari kita tentunya menerapkan protokol kesehatan ini dengan disiplin walaupun sudah divaksin. Yang kedua juga customer juga confident bila mana stay di hotel kita yang memang harus mengikuti protokol kesehatan yang ada sehingga kegiatan-kegiatan bisa tetap berjalan dengan tadi pembatasan misalnya jumlah orang. Kita pesta yang tadinya bisa 1.000 orang tentu harus diatur, bisa 1.000 cuman waktunya agak lama karena nanti akan dibikin pembatasan-pembatasan dari jumlah orang, jarak dan segala macamnya. Mungkin itu kali Mbak Jo. Terima kasih banyak Pak Is, sehat selalu. Sama-sama Mbak Jo. Yuk. Selamat siang, saya live ya. Makasih.